pegawai Rumah Sakit Jiwa Profesor Idlem bertindak arogan, bahkan sampai hendak merampas peralatan wartawan yang tengah meliput. Perlakuan tak mengenakan tersebut juga turut dialami oleh sejumlah wartawan. Saat kejadian, sejumlah wartawan diketahui tengah melakukan liputan vaksinasi terhadap orang dengan gangguan kejiwaan di Rumah Sakit Prof. Idlem. Pegawai rumah sakit tersebut diketahui mempertanyakan mengapa sejumlah wartawan melakukan liputan tanpa izin padanya. Padahal kala itu sejumlah wartawan mengaku telah diundang oleh Direktur Rumah Sakit. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Goklas di sana. Halo Goklas, selamat siang. Oke, halo Nila, selamat siang. Goklas, bisa dijelaskan bagaimana kronologis kejadian insiden tersebut? Ya, jadi kejadiannya semalam itu sekitar pukul 9:30, sejumlah wartawan itu sekitar 6 orang dari media cetak, televisi dan media online itu mengunjungi Rumah Sakit Prof. Idlem dengan maksud untuk meliput vaksinasi orang dalam gangguan jiwa itu sebanyak 50 orang. Nah, jadi di dalam proses peliputan sebenarnya aman-aman saja, santai saja, dan juga sempat langsung melakukan wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Idlem tersebut, yaitu Ibu Ria Telembanua. Nah, setelah pulang dari situ, jadi beberapa wartawan setelah meliput, ada 4 wartawan yang pada akhirnya stay di depan rumah sakit untuk mengambil gambar suasana depan rumah sakit, dan 2 wartawan lagi masih berada di dalam rumah sakit untuk permisi ke toilet. Nah, jadi dalam 4 orang ini pada saat menunggu, tiba-tiba ada seorang PNS dari Rumah Sakit Prof. Idlem bernama Wahyu Akaban. Dia tiba-tiba memanggil para wartawan dan menghampiri para wartawan dan mengatakan kenapa mengambil gambar dan mengambil foto. Dan pada saat itu dia langsung mengatakan kenapa tidak ada izin terhadap pihak Rumah Sakit Idlem. Lebih tepatnya kenapa tidak izin kepada dia, karena kebetulan pada saat itu Wahyu ini adalah orang yang sedang piket pada saat itu. Sementara kami para wartawan sejak pagi ketika melewati pintu masuk Prof. Idlem itu nggak ada sama sekali dia di sana. Jadi mungkin dia ditekan dari atas atau dalam argumentasi yang lain dia tidak menyebutkan. Nah, setelah Pak Wahyu ini kemudian marah-marah, nah kemudian para wartawan coba menjelaskan bahwa mereka sudah mendapatkan izin dari direktur, bahkan sudah sampai menunjukkan video wawancara dengan direktur dari Prof. Idlem. Namun dia tetap bersikuku tidak percaya, sehingga pada akhirnya ada seorang ibu dari ASN juga dari Prof. Idlem yang turun menghampiri kami para wartawan dan juga langsung mengingatkan kepada Pak Wahyu ini bahwa kami memang sudah mendapatkan izin dari Prof. Idlem. Nah, di situ dia pada akhirnya coba untuk pulang, tapi kembali marah-marah lagi dan emosi lagi, bahkan sampai ingin menantang para awak media untuk berkelahi. Dia juga ditemani dengan seorang satpam bernama Rahmat yang juga tersulut emosinya pada saat itu. Ini tindak lanjut dari insiden tersebut apa dari pihak rumah sakit sendiri, ataukah memang sudah ada tanggapan dari DPRD Sumut? Nah, sebenarnya terkait dengan kejadian tersebut menimbulkan banyak komentar dari beberapa pejabat yang terkait, termasuk dari DPRD Sumut itu Pak Baskami Ginting. Dia langsung mengomentari bahwa akan memanggil pihak rumah sakit melalui Komisi E ke depan terkait dengan persoalan tersebut, karena dia menganggap profesi jurnalis tidak boleh dihalang-halangi ketika saat bertugas seperti itu. Dan dia juga menganggap perilaku dari ASN tersebut tanpa dasar dan juga perilaku ASN itu tidak menunjukkan ingin melayani masyarakat seperti itu. Dan pihak dari DPRD Sumut juga sudah berkomunikasi sebenarnya dengan Ibu Ria Telembanua selaku Direktur Rumah Sakit Prof. Idlem. Namun Ibu Ria masih hanya memberikan permintaan maaf kepada DPR, tapi belum menindak tegas dari karyawan ataupun ASN yang terkait. Kalau untuk tanggapan dari Ombudsman sendiri seperti apa, Goklas? Apakah pihak Ombudsman juga sudah memberikan keterangan terkait hal ini? Nah, dari pihak Ombudsman yang memang mengawasi menyoal tentang pelayanan publik, memang karena Rumah Sakit Jiwa Prof. Idlem ini berada di dalam naungan pemerintah Pemprov Sumut, jadi dia berkomentar bahwa perilaku ASN tersebut tidak wajar dan seperti orang yang sedang mengkonsumsi narkoba ataupun orang yang sedang kehilangan kesadaran ataupun kewarasannya.
dan dia menegur pihak dari rumah sakit Prof. Idrim agar segera menindak tegas ASN dan Sapam yang coba untuk mengajak jurnalis berkelahi. Karena itu tidak sesuai dengan etika dari ASN sebagai pelayan publik. Dari pihak rumah sakit sendiri hingga saat ini apakah sudah memberikan keterangan selain ucapan permintaan maaf yang sempat dilontarkan, Douglas? Nah, sampai saat ini sebenarnya pihak rumah sakit dan kita juga sudah sampai saat ini mencoba untuk menghubungi direktur dari rumah sakit jiwa Prof. Idrim ini, belum ada tanggapan sama sekali, hanya saja dia menanggapinya melalui DPRD Sumut. Jadi untuk terkait dengan tanggapan mereka terhadap para wartawan tersebut belum ada sama sekali sampai saat ini, meskipun sudah untuk dicoba dihubungi berkali-kali. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, ada satu wartawan yang mengalami insiden tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa diceritakan Bang, kejadian peliputan vaksin di RSJ tadi ada mendapat tindakan tidak mengenakan dari petugas, bagaimana Bang? Sebenarnya berawal dari begini, kami berangkat ke lokasi untuk melakukan peliputan vaksinasi terhadap ODGJ, lalu bertemu dengan pihak pejabat rumah sakit. Awalnya nggak ada masalah lah kan, nggak ada masalah. Terus kami melakukan kegiatan peliputan segala macam. Lalu kami pulang keluar dari gedung, dihadang sama pegawai RSJ. Katanya begini, mana izinnya, dari mana orang abang? Kami dari media, ngapain kemari? Untuk melakukan peliputan, mana izinnya? Kami kan, saya jawab, kami kan sudah mendapat izin dari Dirut untuk melakukan peliputan, dan kami sudah selesai untuk melakukan peliputan. Yang mana, abang harus menunjukkan kami lah, harus izin dari kami. Ya nggak perlu lah saya izin dari orang abang, orang kami udah ketemu sama pejabat terkait. Lalu dia meminta hasil gambar yang kami liput dan mencoba merampasnya. Ya kami menolak untuk tidak memberikan itu. Untuk beberapa kali dia menantang untuk melakukan tindakan keras atau segala macam. Ya kami berusaha untuk mempertahankan diri gitu. Oh, berarti tadi ada tindakan upaya untuk merampas ya Bang? Ada beberapa kali kamera saya mau diambil, terus diajak untuk masuk ke ruangan. Ya saya tolak, untuk apa saya ikuti orang tugas saya, kan sudah selesai. SOP yang sudah kami lakukan sudah kami jalani sesuai prosedur peliputan. Ya untuk apa kami harus berurusan dengan abang? Ya udah kami cabut. Dia merasa keberatan untuk tetap harus izin dulu melalui dia. Ya kami merasa tidak perlu, ya udah kami tinggalkan aja gitu. File-file ada disuruh dihapus atau dipaksa hapus Bang? Ada file video yang sudah kami buat peliputannya, dia minta dihapus. Untuk apa dihapus gitu kan, orang kami kan udah ada izinnya gitu. Berarti alasannya belum jelas Bang ya? Belum jelas. Petugas itu ya? Iya. Kalau yang diketahui itu petugas itu apa Bang? Oknum security atau ASN Bang? ASN, dia pakai pakaian dinas, saya lihat. Pakaian dinas baju warna kuning lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.